Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa kembali lagi bertemu dalam channel ini, dan pada kesempatan ini kami kembali akan membahas tentang soal-soal P3K dalam uji kompetensi sosial kultural. Alhamdulillah, ini adalah pembahasan yang kedua setelah kami di dalam channel yang pertama atau yang video yang pertama juga membahas soal ini, dan ini soal yang kedua. Kemudian kami terima kasih atas selama ini dukungannya terhadap channel ini, dan bagi rekan-rekan yang baru berkunjung atau baru menemukan channel ini, kami mohon dukungannya untuk kemajuan dan perkembangan channel ini dengan cara subscribe-nya, like-nya, komennya, dan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info yang insya Allah akan kami bagikan. Baiklah, mari sama-sama kita awali pembahasan kali ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, memahami karakter siswa dari aspek fisik, moral, sosial kultural, emosional, dan intelektual, termasuk dalam kompetensi A. Kepribadian, B. Pedagogik, C. Sosial, D. Profesional, atau E. Kepribadian dan profesional. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B, yakni kompetensi pedagogik. Kita lanjut pada pembahasan yang berikut. Berkomunikasi dengan orang tua, peserta didik, dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik, serta mengikut sertakan orang tua, peserta didik, dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik merupakan kompetensi A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Humanis, D. Sosial, E. Profesional. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D, yakni kompetensi sosial. Soal yang selanjutnya, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan percaya diri merupakan kompetensi A. Profesional, B. Intelektual, C. Kepribadian, D. Sosial, E. Pedagogik. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ditunjukkan pada poin C, yakni kepribadian. Soal yang selanjutnya, sikap dan praktek pengelolaan pembelajaran abad 21 bagi seorang guru, yaitu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran serta A. berpikir faktual dan reaktif atas informasi yang ada, B. penguatan tugas utama guru sebagai perancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif, C. menerapkan informasi delivery dalam pembelajaran, D. menghindari penggunaan smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran, E. menggunakan single media dalam pembelajaran. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ditunjukkan pada poin B, penguatan tugas utama guru sebagai perancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif.
Kita lanjutkan pada pembahasan yang berikut ini. Penjelasan tentang kompetensi dan kualifikasi guru terdapat pada A. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. B. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. C. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23. D. Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003. E. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B, yakni Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Kita lanjutkan pada pembahasan yang berikut ini. Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan kompetensi pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Melakukan tindakan reflektif. E. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D. Melakukan tindakan reflektif. Kita lanjutkan pada pembahasan kali ini di nomor berikut. Berikut yang bukan situs media interaktif berbasis web dan media sosial yang dapat dimanfaatkan guru sebagai sarana belajar dalam komunitas belajar di seluruh penjuru dunia. Pilihan jawabannya A. Web, B. Blog, C. Wiki, D. Podcast, atau E. ProQuiz. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C. Wiki. Berikutnya, peserta didik di era digital dapat menggunakan perangkat nirkabel bergerak atau internet sebagai media peralatan interaktif ataupun apapun dan dimanapun saat diperlukan. Hal ini merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan media digital berbasis komputer yang disebut A. Alternative tools, B. Independence tool, C. Interactive tool, D. Situational tools, atau E. Interacting with others. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yaitu interactive tool. Soal berikut. Berikut yang bukan termasuk kemampuan yang harus dimiliki guru dalam pengembangan pembelajaran di era digital adalah A. Community of practice atau komunitas praktik. B. Interacting with others. C. Interactive instruction and personal response system. D. Personal response system. E. Interactive instruction atau pembelajaran interaktif. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B. Interacting with others. Kita lanjutkan pada pembahasan soal berikut. Ilustrasi dari pesatnya penggunaan media dan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari pada abad 21 ditandai dengan
A. Semakin merosotnya nilai-nilai karakter siswa. B. Interpersonal skill siswa yang mulai nampak dalam kehidupan sehari-hari. C. Peningkatan penggunaan media sosial untuk melakukan interaksi sosial terkait komunitas belajar peserta didik di seluruh penjuru dunia. D. Hasil belajar siswa yang mulai meningkat. Salah satu pengguna menggunakan media dan teknologi digital. E. Keterampilan motorik siswa yang mulai terlihat dalam kegiatan pembelajaran. Dan jawaban yang tepat dalam pembahasan soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni peningkatan penggunaan media sosial untuk melakukan interaksi sosial terkait komunitas belajar peserta didik di seluruh penjuru dunia. Kita lanjutkan pada pembahasan yang berikut. Sebagai sebuah karya peradaban mutakhir, TIK berkembang pesat dalam perannya sebagai fasilitator pembelajaran. TIK pun juga bisa menjadi media itu sendiri yang disebut sebagai A. Media berbasis web, B. Media transformasi, C. Multimedia, D. Media berbasis TIK, E. Media konvergensi. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D. Media berbasis TIK. Kita lanjutkan pada pembahasan nomor berikut. Guru menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan proses kerja yang mewakili profesional inovatif dalam masyarakat global dan digital merupakan deskripsi dari standar. Pilihan jawabannya A. Memfasilitasi dan menginspirasi pembelajaran dan kreativitas. B. Mempromosikan dan model digital citizenship dan tanggung jawab. D. Atau C. Memfasilitasi pembelajaran kekinian. D. Model kerja dan belajar digital age. Atau E. Memfasilitasi dan menginspirasi pembelajaran dan kreativitas siswa. Dan jawaban untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni model kerja dan belajar digital age. Soal yang berikutnya. Mediatisasi adalah sebuah proses dinamis dalam hubungan antara keberadaan media di tengah masyarakat yang bersifat institusional. Di sini, media yang mulanya merupakan hasil temuan ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian berkembang menjadi institusi sosial yang kemudian juga terlibat dalam pergaulan hubungan organ institusi sosial lainnya, termasuk dalam lembaga sekolah. Ciri utama mediatisasi dalam konteks pembelajaran adalah A. Media terus berkembang sebagai institusi otonomi dan mengancam keberadaan dan peran guru dalam proses pembelajaran. B. Media bergantung pada kebijakan lembaga sekolah dalam perannya sebagai komponen dalam pembelajaran. C. Media tidak bersifat menentukan terhadap perilaku guru dan siswa karena menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam menerima pesanan. D. Media menjadi institusi otonom atau independen terhadap lembaga sekolah dan kemudian menjadi lebih terintegrasi dengan institusi pendidikan. E. Media sangat
bergantung pada kemampuan motivasi guru-guru. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D. Media menjadi institusi otonom atau independen terhadap lembaga sekolah dan kemudian menjadi lebih terintegrasi dengan institusi pendidikan. Soal yang selanjutnya. Salah satu pemanfaatan utama media dan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari di bidang pendidikan pada era digital ini adalah A. sebagai media promosi, B. sebagai media literasi, C. sebagai media hiburan, D. sebagai media sumber belajar, dan atau E sebagai media komunikasi. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah ditunjukkan di poin D, yakni sebagai media sumber belajar. Kita lanjut dalam pembahasan yang berikut. Penetrasi TIK dalam pembelajaran semakin mendorong lembaga sekolah memanfaatkan teknologi canggih ini. Bukan saja sumber daya TIK memang begitu besar untuk memberikan kontribusi terhadap kualitas pembelajaran, tetapi sebagai bagian dari revolusi industri 4.0, siapapun tidak bisa menghindar dari hadirnya gelombang baru ini. Dan sudut pandang teknologi pendidikan TIK memang terbukti memiliki sumber daya besar untuk membantu peningkatan kualitas pembelajaran. Atas dasar argumen ini, mana pernyataan berikut yang Anda anggap benar? A. Sebagai guru abad 21, guru harus menyesuaikan diri dengan cara kerja, logika, teknologi, dan media, sehingga bagaimanapun guru harus mengikuti kehendak teknologi dan media. B. Perangkat TIK perlu dikendalikan pemanfaatannya di sekolah supaya tidak menimbulkan pengaruh buruk. C. Guru kapanpun tetap merupakan kekuatan tersendiri dalam proses pembelajaran sehingga kehadiran TIK tidak perlu diperhitungkan karena teknologi dan media tidak bisa menggantikan peran guru dalam proses pembelajaran. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghentikan pengaruh teknologi dan media dalam dunia pendidikan. Karena itu, guru terus beradaptasi dengan perkembangan baru ini. E. Kehadiran TIK ini tidak harus dihadapkan secara frontal pada peran guru, karena TIK bisa berjalan secara paralel dan saling mengisi di antara peran guru dan peran teknologi serta media untuk memecahkan problem pembelajaran. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ditunjukkan pada poin D, yakni kehadiran TIK ini tidak harus dihadapkan secara frontal pada peran guru karena TIK bisa berjalan secara paralel dan saling mengisi di antara peran guru dan peran teknologi serta media untuk memecahkan problem pembelajaran. Soal berikutnya. Teknologi dan media berperan penting dalam proses peningkatan kualitas hidup manusia, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Teknologi dan media memiliki sumber daya besar untuk mempengaruhi pikiran dan perilaku khalayak, termasuk guru dan siswa dalam suatu proses komunikasi pendidikan. Asumsi tersebut merupakan pernyataan teoretik dari A. Determinisme teknologi, determinisme budaya, C. Determinisme ICT, D. Determinisme sosial, E. Determinisme teknologi dan efek media. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ditunjukkan pada poin C. Determinisme ICT. Soal yang berikutnya.
Jika seorang guru membelajarkan siswa yang dipercayai berada pada tahap ikonik, maka yang dilakukannya adalah A. Pembelajaran menggunakan simbol-simbol bahasa logika atau rumus-rumus matematika. B. Pembelajaran dengan media buku teks yang beragam. C. Pembelajaran dengan bahasa yang memiliki makna konotatif. D. Pembelajaran melalui gambar atau visual verbal. D. Pembelajaran menggunakan informasi langsung dari guru. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Pembelajaran melalui gambar atau visualisasi verbal. Soal yang berikutnya, salah satu wahana untuk mempublikasikan karya tulis adalah melalui blog. Blog adalah A. Aplikasi web yang memuat karya tulis dan dapat diakses hanya oleh kalangan sendiri. B. Situs jejaring sosial yang ada di jagat web. C. Aplikasi web yang memuat karya tulis dan dapat diakses oleh khalayak umum. D. Sebuah situs yang berisi tentang artikel ensiklopedia dan referensi online tingkat dunia. E. Media online yang berisi tentang segala aplikasi. Dan jawaban yang tepat untuk pertanyaan atau soal ini adalah ditunjukkan pada poin C, yaitu aplikasi web yang memuat karya tulis dan dapat diakses oleh khalayak umum. Soal yang berikutnya. Kompetensi peserta didik dikembangkan berdasarkan pada potensi yang dimilikinya. Potensi pengetahuan awal peserta didik dapat diketahui melalui A. Tes awal meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebelum pembelajaran dilakukan. B. Tes awal meliputi aspek pengetahuan sebelum pembelajaran dilakukan. C. Pengujian awal meliputi aspek pengetahuan dan sikap sebelum pembelajaran dilakukan. D. Pengujian awal meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebelum pembelajaran dilakukan. E. Tes awal meliputi sikap dan pengetahuan sebelum pembelajaran dilakukan. Jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada soal atau poin ke B. Tes awal meliputi aspek pengetahuan sebelum pembelajaran dilakukan. Soal yang berikut. Di samping tes awal yang dilakukan oleh guru, bekal ajar peserta didik dapat dianalisis melalui A. Pemberian kuesioner yang diberikan kepada peserta didik. B. Portofolio yang dimiliki dari kelas atau satuan pendidikan sebelumnya. C. Analisis keterampilan yang diperagakan peserta didik. D. Analisis pengetahuan yang dimiliki peserta didik. E. Wawancara dengan peserta didik. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ditunjukkan pada poin B. Portofolio yang dimiliki dari kelas atau satuan pendidik sebelumnya. Lanjut pada pembahasan soal yang berikut. Perumusan tujuan tes dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, kecuali A. Penggunaan tes. B. Kompetensi guru penyusun soal. C. Rencana pelaksanaan pembelajaran. D. Indikator kompetensi dasar. E. Kompetensi dasar sesuai kurikulum yang berlaku. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ditunjukkan pada poin B, yakni kompetensi guru penyusun soal. Berikut kita bahas soal yang selanjutnya. Berikut merupakan langkah-langkah dalam penulisan soal tes. A. Perumusan tujuan tes. B. Penulisan butir soal. C. Penyusunan kisi-kisi tes. D. Uji coba atau analisis. E. Penentuan bentuk pelaksanaan tes. F. Penelaahan butir soal. G. Perakitan soal atau perangkat tes. Langkah-langkah secara runtut dalam penulisan soal tes yang benar adalah
Poin A. A, B, C, D, E, F, dan G. B, A, D, C, B, F, E, dan G. C, A, E, C, B, F, D, dan G. D, A, C, B, D, E, F, G. E, A, E, C, F, B, dan G. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah poin C, yaitu A, E, C, B, F, D, dan G. Demikian pembahasan kali ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan meridhoi apa yang kita lakukan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.